Dan semenjak pacaran ya, Putri pun mulai jarang ngirim uang buat orang tua dan anaknya di kampung. Ya karena uangnya udah selalu habis sama pacarnya. Tapi setelah 2 tahun kerja yang saat itu udah di bulan Mei tahun 2025, kontrak kerjanya di pabrik pun gak diperpanjang, yang ngebuat Putri pun mulai gak punya pekerjaan, yang terus mencari lowongan di beberapa perusahaan. Nah sembari nyari pekerjaan ya, Putri juga mulai bekerja sebagai freelance dan terkadang part time buat survive di kota Batam. Terus setelah 6 bulan yang masih juga belum dapat pekerjaan, Putri yang udah lelah akhirnya berencana buat balik ke kampung halamannya dengan membayangkan balik tinggal dengan keluarga dan juga anaknya di sana. Tapi saat itu rencananya pun terhalang karena Putri yang masih belum punya uang yang cukup buat ongkos balik ke Lampung Barat. Terus saat itu yang udah di tanggal 20 November, seminggu sebelum kejadian naas yang nimba Putri di Batam ya, dia pun sempat menghubungi ibunya buat ngabarin kalau dia berencana mau balik ke kampung tapi masih belum punya ongkos. Jadinya Putri pun mulai berusaha nyari pekerjaan apapun, bahkan siap menjadi ART demi ngumpul uang buat ongkos balik ke Lampung Barat. Sampai akhirnya disinilah naasnya ya, Putri pun terjebak sampai berujung terjadinya kasus ini. Jadi setelah Putri berusaha nyari pekerjaan, saat itu salah satu temannya di Batam yang tahu dengan kondisi Putri yang butuh pekerjaan itu sempat share lowongan kerja ini dari sebuah akun Instagram yang bernama MK Manajemen Batam, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang hiburan yang sedang buka rekrutmen khusus buat para wanita di salah satu kontennya ini dengan ajakan bergabung kayak gini: sakit hati, putus cinta, ditinggal pas sayang-sayangnya, atau pacaran sama Mukondo, sini sayang, mami siap bantu dibuka loker di Batam, Malaysia Timur Leste. Gaji rupiah, ringgit, dan dolar USA. Gaji hitungan jam sayang, tidak ada modal, kita modalin, yang penting serius kerja. Bukan cuman itu, di konten IG-nya yang lain juga nampilin besaran gajinya itu sebesar 8 juta, bonus 10 juta, sebulan 18 juta, dan setahun 216 juta. Nah karena Putri yang sedang butuh uang ya, jadinya dia pun langsung menghubungi kontak yang ada di bio Instagramnya. Entah Putri tahu apa enggak ya, tapi ya semuanya udah bisa nebak ini tuh perusahaan apa. Apalagi ada kata kunci mami. Yap, betul sekali, ini adalah agensi penyalur LC di hiburan malam yang ada di Batam. Nah soal MK Manajemen Batam, itu perusahaan milik orang ini yang bernama Wilson Lukman yang dia kelola dengan pacarnya yang bernama Anik Istiqomah, tapi dikenal dengan panggilan Mami Melika Levana, yang sebagai maminya para LC mereka, yang juga merangkap sebagai admin dan koordinator di agensi mereka, yang dibantu dengan 2 asisten koordinatornya ini yang dikenal dengan panggilan Papi Tama padahal nama aslinya Putri Angelina, dan yang ini juga nih yang dipanggil Papi Charles padahal nama aslinya Salmiati, yang mana mereka berdua ini bertugas ngebantuin Mami Melika ngurus para LC mereka yang saat itu udah berjumlah puluhan, dan juga bantu proses merekrut calon LC baru mereka yang menargetkan wanita-wanita muda yang polos untuk dikontrak dipekerjakan sebagai LC dengan diiming-iming gaji besar belasan bahkan puluhan juta. Setelah itu para calon LC mereka juga wajib menjalani ritual khusus sebanyak 2 tahun